Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu ternyata diketahui oleh Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu, tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan cara mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik pun tak ada, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di dalam rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan, di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ia, ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain adalah si pemilik rumah. Abu Nawas pun juga terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, apa yang kamu lakukan dalam kotak ini? Saya sembunyi dari kamu, jawab Abu Nawas. Loh, kenapa bisa begitu? Tanya si pencuri heran. Saya tuh malu sama kamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk kamu curi. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini, jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia juga bersyukur, sekaligus heran, karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangganya, sehingga ia pun selamat dari hajaran massa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Kisah, pada suatu hari Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu? Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Masa? Coba aku lihat, kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kata Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran.
Ya, karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, "Sini, coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. "Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari." "Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. "Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri," kata Baginda Raja. Dan sudah tentu, Raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi Raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka Raja itu pun berteriak girang, "Wah, kamu benar Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.